Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Dika Audrey Rashid dengan NIM 124230143. Di sini saya akan mengerjakan tugas terakhir yaitu tugas 3. Pertama saya akan membuat topologi dulu. Saya akan mengikuti gambar seperti yang sudah ada di tugasnya dengan PC. Filternya ada satu, berapa? Tiga. Oke, setelah itu kita sambungkan ke kabel-kabelnya. Kita langsung menggunakan kabel yang otomatis saja. Kita sambungin ke setiap device-nya sesuai dengan topologi yang sudah ditentukan. Nah, di sini dia butuh satu slot lagi. Kita tambahkan dulu slot. Oke, oke topologinya udah jadi. Sekarang kita masukin IP untuk eh, device-device-nya dulu. Saya mulai dari area 0 dulu. Saya masukinnya menggunakan DHCP aja. Oke, enable konfigurasi terminal, lalu INTFA 0 per 0, IP address 192.168 titik titik 10 titik 1 flashnya pakai 24, lalu shoot dah. Oke, exit dulu. IP DHCP full DHCP underscore server, itu kita masukin hmm, default routernya 192.168.10.1, lalu kita masukin networknya network 192.168.10.0 lalu kita kasih subnet mask 255.255.255.0. Oke, sudah. Oke, kita coba masukin IP-nya. Oke, DHCP sukses. Lalu lanjut ke area 2. Sama seperti sebelumnya, kita masukin dulu IP-nya dengan DHCP aja. Enable konfigurasi terminal INTFA 0 per 0. Kita lihat kabelnya yang dia pakai. Habis itu lalu IP address 192.168.20.1, subnet masknya memakai yang 25, lalu set IP DHCP
pool DHCP underscore server. Lalu kita kasih default routernya 192.168.20.1. Lalu kita kasih network 192.168.20.0, dan jangan lupa kita kasih subnet masknya di sini. Oke, DHCP sukses. Lalu lanjut ke area selanjutnya, area 3 masih sama. Kita baru masukin IP dulu untuk setiap device-nya dulu ya di sini. Enable konfigurasi terminal, interface fast Ethernet 0/0, IP address-nya 92.168.24/24, lalu shutdown, tentu lagi exit, baru masukin IP DHCP pool DHCP underscore server, lalu masukin default routernya 192.168.30.1, lalu masukin networknya 192.168.30.0, dan jangan lupa subnet masknya. Oke, DHCP udah sukses. Satu device lagi. Enable konfigurasi terminal NTFA 0/0. Ini kita tahu NTFA 0/0-nya dari ini ya, kabel yang ini. Lalu IP address 92.068.255.255.0 40. Oke, benar. Lalu no shutdown, exit IP DHCP pool DHCP underscore server, default router 192.168.10.1, networknya 192.168.10.0, 255.255.255.0. Oke, ini ada sukses. Sekarang kita masukin kabel-kabel IP untuk kabel-kabel si SE ini. Kita mulai dari SE yang ke arah area 2 dulu ya. Kita lihat dia menggunakan kabel SE 2/0. Jadi kita buka di sini dulu. Ini ke router yang backbone-nya dulu ya. Kita cari kabel 2/0, dan di sini dia mintanya 19. Kita masukin 192.168.1.1. Oke, subnet masknya auto. Dan di SE02-nya kita buat di serial 2/0 juga 192.168.1.2, karena tadi yang titik 1 dari kita gunakan, jadi kita menggunakan yang titik 2 sekarang. Lalu habis itu dari sini kita langsung aja terusin ke bawah di serial 3/0-nya 192.168.4.1. Jangan lupa di klik on, lalu di router yang mengarah ke switch di area 2, itu dia menggunakan kabel SE 2/0 192.168.4.1 titik 2. Oke, setelah itu kita masukin IP yang arah area 3. Sekarang dia pakai kabel 3/0. Ini 192.168.2
titik nol, maaf, 2.168.2.1, jangan lupa on kan. Setelah itu ke sini yang 2 per 0-nya 192.168.2.2, karena tadi yang titik 1 udah kita gunakan, jadi kita gunakan IP yang selanjutnya. Lalu SE 3 per 0-nya. Ini 192.168.5.1. Subnet masknya jangan lupa ya teman-teman. Lalu habis itu yang ini 192.168.5.2. Oke, oke. Nah, lalu di yang menuju area 4 itu 192.168.3.1. Eh, Kalau kita ingin masukin IP ini jangan sampai salah ya. Misalnya yang di sebelah sana tuh kita pakai 3.1, berarti yang di sini kita pakainya 3.2, tapi jangan sampai salah serial atau salah kabelnya gitu. Soalnya dia bakal nggak bisa masuk nanti. 68.6.1, dan jangan lupa di on kan. Kalau di on kan nggak bisa menyala dia. 92.168.6.2. Oke, udah begini kita mulai aja ya dari router yang ini dulu. Aku mau mulai dari sini. Kita masuk ke bagian CLI. Kita exit aja dulu sampai ke router config. Nah, di sini kita langsung aja router OSPF1. Habis itu kita masukin network. Network ini network yang kabelnya dulu 192.168.1.0 dan inverse subnet masknya. Jangan lupa area 0. Salah, maaf. 10. 0. Oke, handle lalu network 192.168 titik 1.0 255.255 titik, maaf, inverse subnet mask maksudnya 255 area 0. Lalu network 192.168 titik 2.0 tuh udah ya. Pokoknya dia yang nyambung ke sama dia kita masukin semua ya IP-nya. 3.0. Jangan lupa ini inverse subnet mask, bukan yang subnet mask yang kayak biasanya. Nah, setelah udah kita exit aja. Lalu kita move ke yang sini. Sama, karena dia dari router yang nyambung ke switch, jadi router OSPF ini kita langsung tulis satu aja. Lalu network 192.168 titik network yang digunakan kabelnya, kabel yang ini itu 4.4.0, dan jangan lupa inverse subnet masknya area. Nah, ini juga penting ya teman-teman, jangan sampai areanya salah. Lalu network 192.168.20 ini tuh IP ke yang masuk ke device-nya ya. Area 2. Oke. Setelah ini selesai, kita ke router yang antara router yang di area 2 sama router yang ngarah ke area 2 sama area 0. Jadi nah di sini ada perbedaan karena dia nggak nyambung ke switch, jadi kita langsung aja kayak gini. Awalnya sama juga,
router OSPF1. Nah, bedanya di sini. 192.168.1.0. Masnya masih sama. Kita tadi jangan salah ini ya, jangan salah masukin area ya. Lalu network 192.168, oh, maaf, 192.168 titik. Nah, ini sekarang kita masukin yang di kabel yang ini tadi, itu 4.0 tuh 255. Nah, areanya kita kasih area 2. Oke. Nah, ini sudah. Lalu eh router yang ini. Di sini karena dia seperti yang area yang barusan kita kerjain itu, jadi kita caranya sama router SPF1 network 192.168.2 2.0. Subnet masknya jangan lupa, invert subnet masknya jangan lupa, dan areanya jangan sampai salah. Net, oh, itu tadi dia ngeloading ya teman-teman. Network 192.168 titik, dia di sini tadi titik 5, titik 5 titik 0, invert subnet mask area, karena dia berbatasan dengan area 3. Jadi kita tulis di sini area 3. Oke, kita exit aja. Lalu di router yang arah switch, jangan jangan sampai salah ya, bedain yang arah switch sama eh, yang router ke router. Suatu network 192.168 titik, kita masukin aja dulu eh, yang IP kabelnya itu 255 area 3, 5 kan ya, oke, 5 area 3. Lalu network yang ada di dalam eh, device-nya 168 titik, oh, loading lagi, titik, dia pakai 30.0. Jangan lupa invert subnet mask, areanya area 3. Oke, kita exit aja. Nah, satu ruangan lagi nih. Sini, ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita exit dulu sampai ketemu router config, baru kita tulisin router OSPF1, baru network 192.168 titik. Ini network yang kabel ini, itu 3.0, invert subnet mask, areanya area 0, lalu network 192.168 itu network kabel yang ini 168.6.0, jangan lupa invert subnet masknya, areanya kita area 4 karena dia ini perbatasan dengan area 0 sama area 4-nya ya. Jadi kita di sini tulis area. Oke, router yang ini udah selesai. Router yang terakhir, yang router ngarah ke switch. Jadi router OSPF1 network 192.168 titik, kita masukin dulu IP yang ada di kabel ini, titik 5.0, jangan lupa invert subnet masknya, sama areanya jangan sampai salah, area 4. Lalu network 192.168 titik, network yang dipakai untuk device yang ini ya, titik 40.0, jangan lupa invert subnet masknya, dan areanya jangan sampai salah juga. Nah, oke, seharusnya sampai sini cukup. Lalu kita coba jalankan testing dulu ya. Kita testing, coba kita dari sini, dari area 0 ke area 2. Oke, dia sukses. Lalu kita nyoba dari area 2 ke area 4. Coba ke area 3 ke area 0. Oke, sukses. Coba dari area 4 ke area 0 ya.
Mungkin ada salah masukin IP. Titik 6.0 titik 6. Kita lihat dulu. Oh iya, kita salah masukin di sini teman-teman. Jadi kita mulai dari router OSPF dulu. Exit dulu. SPO SPF1 network 192.168.6.0 itu port 192.168 network 192.168 titik 40.0 persahabat mas area 4 gitu ya. Nah sekarang coba kita text ping lagi. Oke dia udah berhasil ya teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kurang kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.